di Sisahar terus saya ketemu bule Rusia lumayan nanya dia karena dia nggak percaya kalau saya jalan sendirian. Dari Indonesia nih sendiri lagi. Mungkin dia kan ngelihat dari fisik badan saya kecil, sepedanya juga butut. Halo Sobat Goes, kita ketemu lagi di Pasar Bambu Kuning, melanjutkan obrolan yang kemarin terhenti dengan Bung Iwan Sunter, kawan kita yang menjelajah ke pegunungan Himalaya. Kemarin kita stop sampai di Besi Sahar kemarin ya, kita udah cerita sampai di Besi Sahar. Jadi begitu dari Kathmandu itu kita mulai jalan sendiri setelah di Pokhara, Kathmandu, Pokhara ke Besi Sahar Manang dan seterusnya. Itu mulai sendiri. Mulai Dumre. Oh Dumre, mulai sendiri. Raju masih ikut sampai di Dumre ya? Enggak kan dari Pokhara Dumre itu kan dia pulang ke Pokhara. Iya. Ke Kathmandu kan. Dia pulang ke Kathmandu, lo sendiri ke Besi Sahar. Perpisahannya di Simpang Dumre. Di Simpang Dumre itu. Setelah sendiri itu apa yang lo rasain? Biasa aja. Jadi walaupun tahu itu negara orang, tapi kalau kita udah biasa jalan kayaknya udah bisa apa sih nyesuaiin sendiri sih. Ya. Yang penting kita udah biasa sendiri, biasa di perjalanan yang sepi. Ini udah nggak ada bahasa panik apa, kalau tuh nggak ada. Kita jalan biasa aja. Tapi sering ketemu orang ya? Jadi ada sering. Oh dari Dumre ke Besi Sahar gelap kan udah mau gelap, ada sih ada ketemu desa. Tapi pas sudah mau ke arah Besi Sahar kayak apa sih, kayak kalau di sini kayak bulakan gitu ya. Sampai Besi Sahar udah malam kan jam 8. Ya. Artinya dari Besi Sahar, terus Manang, terus Torompedi, lalu Ya kalau dari Besi Sahar masih nginep 2 hari, ketiga harinya baru Manang. ya oke. Itu selama perjalanan ketemu orang ya? Ketemu. Ya emang, ya walaupun jalurnya off-road, emang sih kalau di Arnamutar Sirkuit itu kayak kita masuk ke jalanan yang sepi gitu, nanti ketemu desa gitu. Ya. Kita jalan lagi sepi, ketemu desa gitu. Ketemu tracker lagi. Ya kalau tracker jalur beda sama jalur. Oh, beda. Jadi ada 2 arah, ada 2 jalan katanya. Jadi satu jalan yang suka dipakai jeep, satu buat tracker. Jadi di belah mana kali dia kali. Jadi beda jalur tracker sama jalur jeep. Nah, berbeda di arahnya pakai jalur Jeep. jeep itu ya. Semua kendaraan pertama di Manang. Setelah Manang nggak bisa nggak ada kendaraan. Nah, Manangnya itu terakhir. setelah Manang berarti benar-benar sendiri tuh ya? Benar-benar udah nggak ketemu orang ya? Udah mulai trekking bener, nggak bisa apa sih? Udah nggak ada jalanan apa jeep nggak ada. Kadang manggul, kadang Ya itu udah itu. Tapi yang pasti kalau manggul berat ya setelah orang kayak gitu. setelah Torompedi. Itu udah gawat. Banyak manggul. Pokoknya kalau nggak biasa manggul ya Oh ya? kacau itu. Kan manggul gimana? Ransel kan diikat di sepeda. Enggak. Kalau udah trek begitu, keril pakai. Keril pakai, sepeda panggul. Iya. Wah, Udah kebiasaan. ada kebiasaan ya. Jadi sebenarnya dulu waktu pertama kali saya main sepeda naik gunung itu malah Sitina beda. Jadi kayak dulu waktu di Rinjani itu kan bawa sepeda besi tuh. Ya. Jadi kalau sepeda dibawa dulu ke atas gitu sekitar 60 meter apa 100 meter, turun ngambil carrier. Itu Bolak-balik ya. Kalau ini langsung ya. langsung. Pernah nggak lo ngerasa ini udah maksimal nih? Udah Masa belum selesai gitu? ya, Oh, enggak. ya. Karena apa ya? Makanya kan saya pernah bilang tuh sama teman-teman yang nanya tentang sana. Jadi kalau mau ke Torongla sendirian bawa sepeda, sebenarnya kalau menurut saya nih ya, bukan nginin ini. Pokoknya ada 3 syarat. Pertama harus pernah naik sepeda sendirian. Jadi kalau main sepeda kemana gitu, apa entah ke
Flores, entah ke Banda Aceh sendiri, jadi dia bisa ngerasain sepinya jalan raya sendiri. Kedua, pernah naik gunung sendirian, pernah nginep di gunung sendirian, nggak ada pendaki lain, jadi udah tahu kebiasaan sepi gitu. Yang ketiga, pernah naik gunung bawa keril sama bawa sepeda. Jadi 3 faktor ini harus kita punya, baru kita bisa main sendirian. Karena kan tanpa itu pasti ya biasa, pasti bisa down deh, bisa takutnya balik lagi, takut nggak berani nerusin. Paling ujung-ujungnya kalau kayak gitu kan mesti pakai kayak. Iya, iya. Kan dengan aklimatisasi nggak masalah ya? Nggak pakai. Jadi waktu kemarin nyari informasi sama tracker Indonesia yang pernah ke sana, dia bilang, Bang, kalau lu sampai Manang itu lu jangan langsung jalan besoknya, tapi lu aklimatisasi dulu 1 hari. Iya. Tapi begitu sampai Manang itu kan sekitar ketinggian antara seperti kayak ketinggian Gunung Kerinci paling Rinjani gitu kan. Iya. Ketinggiannya. Iya. Nah itu 3.800 ya? ya sekitar situ Iya, ya. iya, Pokoknya iya. begitu nyampe sana itu saya tuh berusaha untuk napas gitu. Napas kayak napasnya katanya di sini tipis gitu, udah mulai tipis. Tapi perasaan nggak apa-apa gitu. Iya. Nggak tahu apa faktor kebiasaan saya bawa sepeda sama apa naik pokering gitu kan. Jadi saya pikir udahlah nggak perlu aklimatisasi. Karena semakin aklimatisasi kan nambah biaya. Oh, Makan, ya kan. Iya, iya. Kita juga kadang di mana kan nyewa lot kan, Iya, iya. penginapan itu. Akhirnya besok pagi start langsung, mantep langsung. Relax aja udah, di bawah santai. Itu sepeda lo ada bendera ya? Merah putih ya? Ya, memang kalau merah putih udah kebiasaan, kewajiban, wajib. Pada nanya nggak tuh? Ada, Oh, iya. akan sebenarnya gini, dari hari setelah bisi sahar, saya ketemu bule usia Siap. dia banyak nanya dia, karena dia nggak percaya kalau saya jalan sendirian. Oh, dari Indonesia nih, sendiri lagi. Mungkin dia kan ngeliat dari fisik badan saya kecil, Iya, iya. sepedanya juga butut, apalagi Iya. remnya kan bukan disc brake, Iya, iya. kan pas. Ah. Dan gitu shockbreaker sepeda saya tuh karat. Oke. Jadi waktu ngobrol bareng, Hah? sepeda saya diinjak gitu. Oh. Mungkin bermaksudnya ini stoknya hidup enggak gitu. Ya sok kan karatan. Ah, Kayaknya enggak, ini sepeda gini mah enggak kualitas naik ke sini nih. Jadi dia bilang gitu. ya bahasa dari dia kan ngobrol bertiga. Ah. Kalau dibangunin, kalau kita bahasain, ini sepeda kayak gini mah nggak layak main kesini gitu. Oh, oke. Apalagi dengan kanvas yang manual, Ah, kita pegang lintasin aliran kali, iya, iya. otomatis kalau kena air itu kan Iya, remnya jadi nggak iya, pakem kan, nggak pakem. beda sama disc brake di tengah. Iya. Nah itu. Akhirnya nyampe juga tapi ya di atas ya, Jadi di puncak ya. begitu saya ketemu orang Rusia itu, besok paginya lanjut bareng tuh, tinggalan jauh. Emang sepeda dia sepeda begini, Oh, dia bawa sepeda juga. sepeda 3 orang, Oh, oke. bosnya kenceng gitu. Iya. Kalau sepeda saya jelek, Ya, beban berat, ya, tinggalan jauh. ya. Pokoknya sampai di mana juga nggak ketemu dia. Wow, udah nggak ketemu lagi ya. Ketemu dia di Tornado. Artinya terus sampai puncak itu berat lah ya, ininya ya, apa namanya, usahanya berat ya. Ya sebenarnya sih kalau dibilang berat, tapi kalau yang tadi pernah saya bilang, kalau kita biasa jalan sendiri, udah sering jalan, udah banyak ngerti tentang kesunyian, yang kayak gitu nggak masalah. Oke, Wan, begitu lu nyampe di puncak, apa yang lo rasain? Yang torong pedinya, Apa torong lah? torong lah. Iya. Pas sampai torong lah ya, akhirnya nyampe juga gitu, tapi biasa aja gitu. Jadi nggak ada istilahnya, wah hebat, nggak ada, itu biasa aja udah. Sendirian kan itu? Kalau lihat dari foto-foto. Ada tracker bule Oh, lain. ada. Terus ngapain aja di puncak sebentar itu berapa lama? Di titik torong lah nggak lama lah, paling sekitar setengah jam. Habis itu turun ya langsung. Ya langsung ke arah Muktinan. Ya. Nah, Wan, ini nih Wan. Lo jalan ya, jauh, sendiri, jalannya susah. Apa yang lo cari sih sini? Saya cuma pengen nyoba nggak nyari ke sana ya, tadi nggak nyari ke situ, cuma pengen nyoba sebatas apa sih saya dikasih keadaan fisik yang bagus gini kalau diterapin di lapangan gitu. Jadi larinya gitu hebat deh, yang Maha Kuasa bisa nyiptain fisik yang kayak gini. Makanya dalam sebuah perjalanan saya pernah berpikir gini, semua yang saya lakuin itu bukan karena fisik saya yang bagus, tapi kebetulan saya dikasih fisik yang bagus. Akhirnya kembali ke situ ya. Iya, kembalinya ke Refleksinya vertikal ke atas. ke situ refleksi. Iya. Oke. Nah, itu juga mungkin yang bikin kita itu
kembali lagi gitu ya. Iya, Maksudnya, sebenarnya kalau main ke Torongla sepi gitu, jadi kan ngerasain pas sepi gak ada orang, mereka udah gak ada gitu kan, salju dingin. Terus saya santai aja udah, nyantai, sepeda geletaknya nyantai gitu kan, ambil cemilan. Jadi nggak ada pikiran, waduh gua kesepian itu enggak. Sebenarnya sunyi itu asik, lebih nikmati. Sunyi itu asik. Malah bagus untuk merenung. Torongla yang kemarin itu saya sampai kedapatan kangen, tadi kangennya bukan dengan kangen rumah, bukan kangen anak, bukan, tapi kangen sama suara azan gitu. Karena saya mikir bisa sampai ke sana gitu. Kenapa? Monas itu emang secara itu sebenarnya dasarnya itu emang ada hubungan arus yang terus nggak bisa berhenti dengan yang waktu kangen azan ya. azan, pengen denger azan karena di sana kan Iya, iya. Hindu Buddha, susah nyari azan. Sampai nyetel pakai itu HP itu suara azan, kangen azan itu. Terus ada juga orang yang kalau orang mau punya keinginan, punya mimpi gitu, impian gitu di bersepeda gitu, bersepeda jarak Yang jauh. pertama ya dia harus punya kemauan kuat dulu gitu kan. Bisa dia punya sepeda dibikin sehat dulu, baru dia nyari informasi ke teman-teman pesepeda yang pernah jalan gitu kan, yang pernah jalan. Jadi cari informasi ke teman-teman yang pernah jalan, jadi bisa tanyain persiapan dari sepedanya bagaimana, persiapan dari sepedanya bagaimana, keuangan bagaimana, carinya bagaimana. Nah kalau udah dapat, kalau emang dia udah siap berangkat sendiri nggak masalah. Tapi kalau masih ragu, cari teman yang udah biasa ikut. Yang penting mungkin juga ini ya, kalau orang memang punya kemauan, punya ide gitu ya, Iya, karena gini, lakukan. pengalaman saya kan gini, udah ada beberapa teman-teman sepeda yang orang baru. Jadi sebelum dia goes, nginboxin saya atau main ketemu sama saya, dia nanya, ya itu bener. Dan saya juga kan nggak mau lah pelit sama teman gitu tentang informasi perjalanan. Selama saya bisa ngasih informasi, apa enggak, saya kasih, saya ceritain